Nabi Isa itu Tuhan, ada yang mengatakan dia Nabi. Oleh karena itu, saya ingin mengajak antum semua untuk merenung. Ketika kita berbicara Yesus itu Nabi atau Tuhan, apa yang menjadi parameter kita? Siapa yang paling punya otoritas membicarakan tokoh ini, Tuhan atau Nabi? Menurut hemat saya, yang paling punya otoritas bukan pribadi-pribadi, bukan manusia, bukan pendeta, bukan ustadz, tetapi yang paling punya otoritas membicarakan tokoh ini mestinya adalah sumber agama itu sendiri, yaitu Alkitab atau Al-Quran. Betul tidak? Harus sumber agamanya itu yang menjadi tolok ukur. Sekarang kita pertanyakan, dari dua kitab suci ini, Al-Quran maupun Alkitab, yang mana yang memenuhi kriteria sebagai sebuah kitab suci? Nah, ini perlu kita uji. Ini perlu kita uji. Kita capek bicara ngalur ngidul, mengangkat dalil-dalil. Kalau dalil itu tidak representatif, tidak rasional, saya pikir juga percuma. Sekarang kita harus bicara dari dua kitab suci ini. Kenapa dikatakan dia kitab suci? Coba Bapak Ibu saya tanya. Ada buku? Coba ada buku? Coba buku. Ya, itu aja, taruh, pinjam dulu. Ya. Bapak Ibu saya tanya. Ini kata lainnya apa? Kitab suci. Oke. Ini apa namanya? Buku. Buku kan? Bapak Ibu saya tanya. Ini sama ini bahan bakunya sama tidak? Sama-sama apa? Sama-sama kertas. Kenapa dalam penamaan jadi beda? Yang ini dikatakan kitab suci, yang ini dikatakan buku. Kenapa jadi beda namanya? Padahal bahan bakunya sama-sama kertas. Yang membedakan apanya? Ternyata yang membedakan kontennya, isinya. Dia dikatakan kitab suci karena memuat firman-firman Tuhan zat yang maha suci. Kenapa dikatakan ini buku? Karena dia adalah buatan manusia dan manusia tidak ada yang suci. Betul tidak? Sekarang mari kita uji. Kalau kita sepakat, apa yang membedakan buku dengan kitab suci adalah terletak pada kontennya. Kalau kitab suci itu adalah memuat firman-firman Tuhan. Ketika kita uji Bapak Ibu, 5 kriteria minimal kalau kita ingin menguji apakah kitab suci itu benar apa tidak. Yang pertama, sebuah kitab suci itu akan dikatakan benar apabila dia murni datang dari Allah, 100% datang dari Allah, dan tidak ada intervensi manusia di dalam kitab suci itu dalam bentuk kontennya, setinggi apapun otoritas manusia itu. Saya tidak tahu Pak Tampu Bolon sudah baca belum itu. Ya, kalau kita baca dalam Alkitab, ternyata yang mengatakan dia Tuhan itu adalah Paulus. Dalilnya di mana? Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 36. Apa kata Paulus? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Coba. Ya, siapa yang mengatakan itu Tuhan? Paulus. Kemudian dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, dia yang mengatakan itu Paulus. Sekarang timbul pertanyaan, Paulus itu siapa? Paulus itu bukan muridnya Yesus, bukan sahabatnya Yesus, bukan pengikut Yesus, tapi Paulus itu adalah musuhnya Yesus. Nah, ini dia. Dan saya baca dalam Alkitab, ternyata aktor pendiri agama Kristen itu memang bukan Yesus. Yesus tidak pernah membawa agama Kristen. Yang mengatakan kata-kata Kristen itu adalah Paulus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25. Ketika dia mengajar di Antioquia lah pertama kali, murid-murid itu dipanggil sebagai Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus artinya adalah juru selamat atau almasi dalam Islam. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang perlu kita jadikan sebagai alat ukur apakah Yesus Tuhan atau tidak. Kalau sudah kembali kepada Alkitab, saya pikir jelas semuanya. Maka kembali kepada kriteria yang tadi. Apa kriteria kebenaran sebuah kitab suci itu? Terakhir, kalau saya baca dalam Alkitab, ada beberapa alasan-alasan yang mengatakan dalam iman Kristiani dikatakan dia Tuhan. Yang pertama, rupanya karena Yesus itu lahir tidak punya bapak. Karena ajaib dia lahir sehingga dianggap Tuhan. Nah, kalau kita bicara logik, sebenarnya Nabi Adam itu lebih berhak menjadi Tuhan karena dia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Yang kedua, dikatakan Nabi Isa atau Yesus itu pernah menghidupkan orang mati, lalu dikatakan Tuhan. Tapi saya baca dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 20 sampai 22, rupanya bukan Yesus satu-satunya yang pernah menghidupkan orang mati. Ada nabi yang lain namanya Elia. Elia juga pernah menghidupkan orang mati. Lalu kenapa Elia tidak dipanggil Tuhan? Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik sekali. Sayang sudah dekat, saya sudah habis waktunya. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan dialog kita terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah firman itu adalah roh. Jadi 1, 3 menjadi 1 gitu. Jadi di sini dikatakan juga kalau saya mau
Saya nggak mau berdebat ya, suami saya juga dulu muslim, suami saya muslim selama 38 tahun pernikahan, kami menjalani dengan sangat luar biasa, dia muslim, saya Kristen, sampai satu saat sendiri, dia sendiri yang mau jadi Kristen, tidak pernah saya suruh, karena tidak ada paksaan kepada agama. Dan Kristen itu memang, Yesus itu adalah jalan keselamatan, karena dia berkata, akulah jalan hidup dan kebenaran, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melewati aku gitu ya. Di kitab Yohanes 13 ayat 13 dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan akulah Tuhan. Jadi di situ dia katakan juga dia guru dan dia Tuhan, dia katakan nabi, dia katakan segala macam, dia dikatakan bahkan dihina, dipukul, diludahi, tendang. Tapi apa dikatakan waktu di kayu salib? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat mereka. Karena Saya sedang menunggu-nunggu, Tuhan kapan saya waktunya untuk menjelaskan ini, saya pengen banget untuk menjelaskan ini. Dan waktunya adalah hari ini. Gitu loh. Jadi artinya terus terang, bukannya saya nggak ngerti, orang mengatakan, Yesus sendiri mengatakan tidak ada nabi ditolak di asalnya. Yesus mengaku dirinya nabi, ya kan? Saya ngerti banget ayat itu. Tapi satu hal ada yang tidak sanggup kalian pahami, karena firman Tuhan berkata bahwa Alkitab itu harus dimengerti dengan Roh Kudus. Daniel 1 ayat 20 dikatakan, orang yang bisa mengerti firman Tuhan itu dikaruniai 10 kali lebih cerdas. Artinya membutuhkan hikmat Tuhan yang jauh lebih dahsyat. Bukan hanya sekedar firman Tuhan ditafsir sembarangan, tidak seperti itu. Contoh, tidak pernah Yesus berkata, aku adalah nabi. Tetapi dia berkata, aku adalah anak Allah. Jadi Yesus tidak pernah mengaku nabi. Memang Yesus berkata, seorang nabi tidak diterima di asalnya. Sebenarnya Yesus sedang mengumpamakan dirinya dengan nabi-nabi karena orang-orang yang di situ belum ada yang menerima Yesus sebagai Tuhan, hanya sebagian. Jadi kalau Yesus mengatakan tidak ada seorang Tuhan, kan artinya Yesus menjelaskan ini, arti ayat ini cuma mengumpamakan nabi itu sebagai fungsi utusan dari Tuhan karena memang Yesus dari Tuhan, tetapi dia tidak mengatakan aku adalah nabi. Nah, dari mana kita tahu bahwa Yesus tidak pernah mengaku nabi? Rasul Yohanes di dalam Wahyu 19 ayat 16 menjelaskan tentang arti anak Allah. Arti anak Allah bukan nabi, karena pada waktu Yesus datang kedua kali di jubahnya tertulis Raja segala raja, King of Kings. Mana ada Raja segala raja? Banyak, kalau nabi kan banyak. Tapi kalau Raja segala raja, raja di atas segala raja, berarti udah gak ada lagi di atasnya. Berarti dia adalah Tuhan, the King of Kings. Jadi begini, kita tidak bisa menafsirkan kitab para nabi menurut apa kata Ahmed Didat. Karena penafsiran-penafsiran Bapak Insan Moko Ginta itu kan diambil dari Ahmed Didat. Hikmat-hikmatnya dokter, profesor, dokter teologi yang nggak bisa buat apa-apa. Jadi penafsiran tentang Yesus harus diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Bukan hanya bergelar, hanya dokter, profesor ditafsirkan. Contoh misalnya, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Memang banyak orang mengaku Yesus nabi, tetapi Yesus tadi menolak di Matius 16. Engkau adalah salah satu di antara para nabi. Jawab Yesus apa? Dia diam, dia tidak mengatakan, iya betul kamu mengatakan bahwa aku adalah nabi. Dan Yesus, tolong tunjukkan Pak Insan di mana Yesus berkata, akulah, bukan hanya ayat-ayat ini itu, tapi mana tunjuknya? Akulah nabi. Tetapi Yesus jelas berkata, aku adalah anak Allah. Dan penafsiran nggak boleh sembarangan, karena di 2 Petrus dikatakan tidak boleh orang menafsirkan kitab suci menurut kehendaknya sendiri. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Doa siapa banget. Nih, yang terutama kamu harus ketahui. Aduh, tuh, Tuhan marah kan? Nyalain lampunya. Makanya yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan seenaknya. Karena Yesus ditafsir langsung jadi nabi. Rasul nggak ada bilang Yesus nabi. Petrus sendiri berkata nih, saya baca nih. Petrus diurapi Roh Kudus, ya, dan diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Makanya saya bilang, orang nggak boleh menafsirkan kitab suci kalau tidak diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat, nggak boleh. Itu memang hukumnya. Makanya setiap orang yang menafsirkan firman Tuhan harus punya Roh Kudus. Saya punya Roh Kudus. Pak Insan kalau ditanya punya Roh Kudus, punya Roh Kudus apa? Nggak punya. Kenapa? Karena Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus hanya turun dalam nama Yesus. Nah, sekarang begini, Yesus tidak pernah mengaku nabi. Baik, tolong audien diam. Oke. Tolong audien diam. Udah. Saya dari tadi Moderator sebenarnya ya? menjawab pakai logika, tetapi Waktu karena habis. memang kalian belum memahami, jadi kalian bilang saya sosok berceramah. Enggak, kan saya bilang, oke, satu aja, tunjukin Bisa. ayatnya sama saya. Yesus mau berkata, akulah nabi, tunjukin. Baik, waktu habis. Akulah nabi, bukan penafsiran, ini penafsiran. Aduh, akulah nabi. Ini loh, Pak. Tolong. Udah. Oke. Tolong. Baik, Oke, waktu habis. terakhir ya. Baik, tolong diam. Terakhir ya. Copy paste. Sudah Pak Insan, nanti Pak Insan. Ini ya. Pak Pada Insan. waktu Yesus datang yang kedua kali, di jubahnya tertulis bukan nabi, Pak, tapi raja segala raja, bukan nabi. Masa di jubah Yesus tertulis nabi? Makanya Sudah. Wahyu Waktu Ibu 19, sudah habis. 16. Waktu Bapak sudah habis. Silakan. Sudah. 19 ayat 16. Nggak selesai. Nanti setelah acara. Setelah Ayat ini, acara, Bu. Bu. Nanti setelah acara. Tidak boleh Baik, waktu menafsir. sudah lewat Oke. 2 menit. Nanti malah rame. Yes. Baik, kita tepuk tangan kepada Bapak Ibu ya. Silakan langsung Pak Tampu Bolon. Nanti saya mau lagi di luar ya. Silakan. Ya.
Ya, terima kasih. Ya, pertama-tama saya mengucap syukur kita masih mau berdialog, itu aja ya. Mencari kebenaran itu pertama kali. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita, dan lebih daripada itu saya harus katakan bahwa termasuk pembicara tadi masih mengambil ayat-ayat yang melihat Yesus saat di dunia gitu loh. Karena perlu saudara ketahui, Yesus itu pernah ada di dunia, pernah naik ke surga, bahkan akan datang sebagai hakim raja. Itu Alkitab menulis itu. Banyak ayatnya karena waktunya sebenarnya saya tidak sempat membaca. Karena apa? Coba aja 15 menit. Waktu sekarang5 menit. Bagaimana saya cepat hanya ambil poin. Tapi tunggu. Tetapi apa yang saya sampaikan itu berdasarkan firman, Bu. Ya, Yesus sebagai Mesias ada ayatnya. Ya, ayatnya antara lain di sini Yohanes 14:6, Yohanes 8:24, Kisah Para Rasul 4:12. Ini beberapa ayat. Jadi bukan tidak ada ayatnya. Memang benar Alkitab juga menulis Yesus sebagai nabi. Tapi Alkitab juga menulis Yesus sebagai Mesias, bahkan sebagai raja loh. Coba teliti lebih dalam lagi. Jadi saran saya kepada pembicara dan umat, karena ada kewajiban harus mengetahui rahasia firman ini. Tapi jangan dikatakan sudah dicampuri. Kalau kita berprinsip negatif ya repot memang. Kami juga nanti kalau berprinsip Al-Quran sudah bercampur ya repot juga, atau? Jadi jangan begitu. Kita harus yakin bahwa ini dituliskan oleh para nabi dan rasul. Rasul itu bukan rasul-rasul palsu, Pak. Bukan nabi palsu, itu teruji. Jadi iman kita itu harus ada yang seperti itu. Jadi jangan negatif dulu. Kalau seperti itu memang susah kita titik temunya. Kita harus hormati kitab suci, namanya kitab suci. Itu saya menghormati Alkitab dan Al-Quran. Maka saya hormati. Cuman kita cari titik temunya di mana. Karena memang ini kompleks, rumit, sangat dalam. Kalau kita tidak penuh oleh Roh Allah, memang sangat sulit mengertinya, Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah saran saya. Bukti daripada kebenaran Alkitab tidak hanya tertulis, tapi nyata di dalam kehidupan umat Kristen. Umat Kristen sekarang ini walaupun masih banyak yang tercemar, saya harus katakan, tapi banyak yang masih baik, benar di hadapan Tuhan. Oleh karena mereka benar dan taat, sesuai dengan kehendak kitab suci Tuhan, taat sehingga mereka memperoleh karunia. Karunia-karunia banyak pada orang-orang yang Kristen yang taat. Bahkan jabatan itu ada di orang Kristen sekarang ini menurut penelitian, Bu. Ada nabi, ada rasul, ada di Alkitab, dan Alkitab memang mengatakan harus ada itu. Itulah artinya Tuhan kita masih hidup. Roh Kudus masih ada. Jadi kalau misalnya Al-Quran tidak mengatakan tidak ada nabi, ya coba review lagi. Saya harus katakan review lagi. Karena apa? Tuhan itu adalah roh. Dia berfirman melalui nabi dan rasulnya. Apakah Tuhan kita mati tidak berfirman lagi sekarang? Ini pertanyaan saya kepada saudara-saudara. Saya ini orang bernubuat, mendapat rahasia Tuhan melalui mimpi, penglihatan, firman rema, mujizat. Ini yang saya tuliskan ini. Rahasia gempa banjir itu di sini, Pak. Itu menyaksikan Yesus yang datang sebagai hakim raja. Ini kenyataan, ada di Alkitab, bahkan katanya tadi di Al-Quran ada, belum saya baca memang. Ya puji Tuhan ada titik temunya. Jadi di sini kita mari pencerahan. Satu poin lagi yang harus saya sampaikan dari berbagai pertanyaan tadi, ya. Ada keunggulan daripada pengikut Kristen daripada saudara kita Islam, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena apa? Karena Roh Kudus itu ada di dalam hati kita ini. Roh itu adalah Roh Allah sendiri, berkuasa dan dahsyat. Itu saudara sebab itu. Tapi kuncinya itu ketika kita percaya kepada Isa Al-Masih, karena mengkuduskan kita. Karena kita ini sudah berdosa, hanya Yesus telah datang mensucikan kita. Sehingga kita bisa seperti gambar Allah, sifatnya Allah. Benar saudara-saudara, saya menjadi saksi di sekarang ini. Kuasa dukun itu gak pernah mampan kepada saya. Itu saudara-saudara. Bahkan saya menghancurkan kuasa iblis, bisa. Oh bayangkan itu, oh saya saksi itu, banyak pengalaman saya. Nanti suatu saksi saya saksikan suatu saat. Habis ya, puji Tuhan, terima kasih. Jangan sampai ada kuasa-kuasa iblis di sini, pasti akan lenyap. Baik, untuk yang ketiga 5 menit kepada beliau Pak Insan Mokoginta dipersilakan. Tolong Setengah menit ya, Wahyu Pak, 5 ayat 11, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tata makhluk-makhluk dan tua-tua, itu jumlah mereka berlaksa-laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat, kekuatan, pujian sampai selama-lamanya. Dan saya lanjutkan ke ayat 14, dan keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah Yesus. Ada ayatnya Yesus sembah. Kalian kan berkata, mana ayatnya Yesus sembahlah aku. Ini ayatnya bacaan termasuk. Sudah setengah menit, Ya. terima kasih. Ya, baik. Pak Insan setengah menit. Karena bukan mencari kemenangan dan bukan mencari kekalahan. Masing-masing berdakwah kepada yang lain. Silakan yang umat Islami itu tadi dengarkan, renungkan terhadap Bapak Luga
Tambunan dengan Pak Yohanes Tampu Bolon. Yang Nasrani silahkan renungkan. Terima kasih kepada Ketua Panitia yang menjalankan acara ini cukup sukses Pak Ketua. Kemudian kepada para pembicara, Ustadz Samsul Arifin Nababan, Bapak Insan Mokoginta, Bapak Lugat Tambunan yang saya suka semangatnya ini, masih muda. Kemudian Bapak Yohanes Tampu Bolon yang lebih bijak, santai, tenang. Dan juga semua audien yang hadir di sini, semoga seluruhnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dari kami. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang. Dan sesuai kitab Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Salam. Demikianlah cuplikan video ini. Jika ingin menjadi berkat bagi banyak orang, silahkan subscribe, like, dan komen. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.